Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya, tanda baca di dalam Al-Quran, atau sering disebut dengan istilah harokat atau syakal. Untuk lebih memudahkan, di sini ada dua perbandingan. Pertama, tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Bentuknya seperti ini. Atau sering disebut dengan istilah tulisan Arab gundul. Ini bisa kita temukan di kitab-kitab kuning atau kitab-kitab para ulama. Rata-rata menggunakan tulisan Arab gundul. Yang kedua, tulisan Arab yang ada harokatnya. Bentuknya seperti ini. Ini yang berwarna merah, ada garis di bawah, seperti huruf W, tanda bulatan, dan lain sebagainya yang berwarna merah di sini. Inilah yang disebut dengan harokat atau syakal. Tulisan Arab yang ada harokatnya seperti ini bisa kita temukan salah satunya di dalam Al-Quran yang kita baca saat ini. Fungsi dari harokat atau syakal adalah untuk memudahkan dan supaya tidak keliru ketika membaca tulisan Arab, terutama ketika membaca Al-Quran. Mari kita simak penjelasan lebih jauh lagi tentang materi harokat ini. Pertama, fathah. Bentuknya seperti ini. Posisinya berada di atas huruf. Fathah dibacanya A. A. Contohnya ini. Dibaca ba. Ba. Ini huruf ba. Disimbolkan dengan huruf B. Dan fathah dibacanya A. B ditambah A. Jadi ba. Begitupun lam. Lam ini disimbolkan dengan huruf L. Ditambah A. Jadi la. Mim disimbolkan dengan huruf M. Ditambah A. Jadi ma. Kalau kita satukan, dibacanya balama, balama. Dibaca pendek, satu ketukan. Balama. Tidak dibaca balama. Tidak dibaca panjang. Cukup dibaca pendek, satu ketukan. Balama. Begitupun contoh yang ini. Kowafa, kowafa. Cukup satu ketukan. Kemudian kasroh. Kasroh bentuknya kebalikan dari fathah. Kalau fathah, garisnya berada di atas huruf. Kalau kasroh, barisnya berada di bawah huruf. Kasroh dibacanya I. I. Contohnya yang ini. Dibaca ibiti. Huruf ba disimbolkan dengan huruf B. Ditambah I menjadi bi. Ta disimbolkan dengan huruf T ditambah I menjadi ti. Ibiti. Siziti. Siziti. Dibaca pendek. Kemudian dhammah. Bentuknya seperti ini. Seperti huruf wawu kecil atau seperti angka 9. Posisinya berada di atas huruf. Dhammah dibacanya U. Contohnya ini. Dibaca kuru'u. Kuru'u. Huruf kaf disimbolkan dengan huruf K ditambah U menjadi ku. Kuru'u. Nuduhu. Sama, dibacanya pendek, satu ketukan. Kemudian, tanwin. Tanwin ini ada 3. Pertama, fathatain. Bentuknya seperti ini. Garis 2 di atas huruf. Kalau fathah, garis 1 di atas huruf dan dibacanya A. Kalau fathatain, garisnya ada 2 dan dibaca an. Tinggal ditambah huruf N. An. Contohnya yang ini. Jan. Jan. Ini huruf jim. Disimbolkan dengan huruf J. Ditambah an menjadi jan. Jan. Dan biasanya
Kalau ada fathatain, biasanya sepaket di depannya ada huruf alif. Ada fathatain, di depannya biasanya ada alif. Jan. Ini bentuk jim disambung dengan huruf alif. Bentuknya seperti ini. Ini alifnya yang berwarna merah. Dibaca jan, dibaca pendek. Kemudian wan. Sama di depannya ada alif. Wan. Ron. Kemudian kasrotain. Kebalikan dari fathatain. Kalau fathatain garis 2 di atas huruf, kasrotain garis 2 di bawah huruf. Dibacanya in. In. Contohnya yang ini. Sin, lin, zin. Sin, lin, zin. Lin, zin, sin. Sama. Huruf sin disimbolkan dengan huruf S ditambah I sama N menjadi sin. Kemudian dommatain. Bentuknya ada dua. Pertama, bentuk dommah tetapi ujungnya atau ekornya melengkung bergelombang ke atas. Bentuknya seperti ini. Atau bentuk yang kedua, domahnya ada dua, bertumpuk seperti ini. Perbedaan bentuk ini disebabkan oleh standar gaya penulisan masing-masing keyboard atau papan ketik yang dipakai. Kalau standar keyboard yang dulu, biasanya memakai yang ini. Domahnya ada dua. Tapi untuk standar keyboard sekarang, menggunakan bentuk yang ini, yang pertama. Tapi sama, kedua bentuk ini merupakan bentuk dari dommatain. Dibacanya un. Un. Contohnya yang ini. Yun, un, dun. Yun, un, dun. Huruf ya disimbolkan dengan huruf y. Ditambah u sama n menjadi yun. Yun, un, dun. Dun, mun, run. Kemudian tashdid. Bentuknya seperti huruf W. Seperti ini. Posisinya berada di atas huruf. Fungsinya untuk menggandakan huruf. Jadi, huruf yang berada di bawah tasydid menandakan hurufnya ada dua atau double. Contohnya ini. Dibaca ada. Ada. Bentuk penulisan semula atau awalnya penulisannya seperti ini. Ada. Huruf dalnya ada dua. Pertama sukun, kedua berharokat fathah. Untuk menyingkat huruf dan supaya tidak pemborosan dalam penulisan, maka dalnya menjadi satu, dikasih tanda tasydid di atasnya. Bacanya harus ditekan. Ada. Kalau kita simbolkan seperti ini. A disimbolkan dengan huruf A. Dal disimbolkan dengan huruf D. Dalnya ada dua, berarti D-nya ada dua. Ditambah da disimbolkan dengan huruf A. Ada. Ada. Tidak dibaca ada. Ada. Tidak. Karena dalnya ada dua, maka D-nya ada dua. Harus double. Ada. Ditekan dulu. Kemudian yang terakhir, sukun atau tanda mati. Bentuknya ada tiga. Pertama, seperti bulan sabit. Ini seperti ini bentuknya. Seperti bulan sabit. Yang kedua, bentuknya bentuk bulatan. Contohnya ini. Bentuknya bulatan. Atau yang ketiga, tidak ada tandanya sama sekali. Misalnya ini contohnya. Ini huruf alif, di atasnya tidak ada tandanya. Di bawahnya juga sama, tidak ada tandanya. Menandakan huruf alif ini sukun atau mati. Perbedaan bentuk ini disebabkan oleh standar gaya penulisan masing-masing keyboard yang dipakai. Untuk standar keyboard yang dulu biasanya menggunakan bentuk yang seperti ini, seperti bulan sabit. Seperti ini. Untuk standar keyboard yang dulu. Tapi untuk keyboard yang sekarang rata-rata menggunakan bentuk yang bulatan seperti ini, tanda sukun atau tanda matinya. Tapi sama, ketiga-tiganya ini merupakan bentuk dari sukun atau tanda mati. Fungsi dari sukun adalah untuk menetralkan atau mematikan huruf. Contohnya ini. Dibaca alwi. Alwi. Ini huruf lamnya disimbolkan dengan huruf L.
tidak dibaca la, tidak dibaca li, tidak dibaca lu, tidak dibacalan, tidak dibacalin, tidak dibacalun. Tapi huruf lamnya netral, disimbolkan dengan huruf L saja. A disimbolkan dengan huruf A. Lam karena ada sukun disimbolkan dengan huruf L. Kemudian wi dibaca W dan I. Wi dibaca alwi. Alwi. Atau contoh berikutnya dibaca urdu. Urdu. Karena huruf ro disimbolkan dengan huruf R. Karena posisinya sukun. U disimbolkan huruf U. Ro disimbolkan huruf R. Du ditulis dengan Latin D sama U. Du dibaca urdu. Urdu. Insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah, materi harokat telah selesai kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.